Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Yang saya takdimi Rektor 2 Ibu Endah Triwisudaningsi. Yang saya takdimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Benny Hamdani MPD. Yang saya hormati Mr. Robi Firmandil Dilharjo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah sebuah keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Beberapa karakteristik peserta didik yaitu antara lain yang pertama, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Jadi di sini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, domain kognitif. Jadi domain ini tuh berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Proses kognitif yaitu antara lain yang pertama pengetahuan, itu dengan mengingat atau mengenali kembali pengetahuan dari apa yang sudah dipelajari. Yang kedua memahami, yaitu dengan memaknai pesan pembelajaran termasuk dari apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar. Yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu dengan menggunakan ide atau konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, menganalisis, yaitu dengan menggunakan informasi untuk mengelompokkan suatu informasi dengan informasi lainnya. Yang kelima, mengevaluasi, yaitu dengan menilai suatu objek dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, mencipta, yaitu dengan meletakkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Yang kedua, domain afektif. Menurut Caldwell itu domain ini tuh dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama penerimaan, yaitu dengan menaruh perhatian atau kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang. Yang kedua, partisipasi, kesediaan memberikan respon dengan berpartisipasi. Yang ketiga, penilaian, yaitu kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Yang keempat, organisasi, yaitu kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. Yang kelima, internalisasi nilai, yaitu menjadikan nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, domain psikomotorik. Menurut Simpson, domain ini tuh dibagi menjadi 6, antara lain yang pertama persepsi, yaitu kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lain. Yang kedua, kesiapan, yaitu kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Yang ketiga, gerakan terbimbing, yaitu kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan.
Yang keempat, gerakan terbiasa, yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model contohnya. Yang kelima, gerakan kompleks, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara berurutan dan irama yang tepat. Yang keenam, kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan gerakan-gerakan yang baru yang tidak ada sebelumnya. Dan yang kedua, karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau faktor pembawaan, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru dapat diubah. Di sini ada 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar visual. Jadi pada gaya belajar ini tuh menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti yang nyata harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka itu paham. Gaya belajar seperti ini tuh mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya, baru kemudian bisa mempercayainya. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar ini tuh mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Artinya kita harus mendengar dulu, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini tuh mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini itu bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Yang ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional anak-anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar anak. Beberapa ciri utama reaksi emosi sosial anak, yaitu yang pertama, anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebayanya. Yang kedua, kegiatan pertama itu lebih intens. Dan yang ketiga, perilaku yang mencolok adalah perilaku marah atau senang dengan menyembunyikan diri sambil dia itu menangis. Dan yang terakhir, karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Jadi di negara kita terdapat banyak keragaman seperti budaya, ras, atau etnis. Hal ini yang menjadi faktor bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam karakteristik berdasarkan latar belakangnya. Semisal di sekolah harus berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau bersikap hormat kepada guru. Jadi untuk di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat, karakteristiknya berbeda juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.